Halo, nama saya Marsyanda Kasafina Putri dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dengan NIM 19105120118. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari teori mikro 2, yaitu mengenai pasar oligopoli dengan dosen pengampu Dr. Edi Arianto, SE MSI. Nah, hal pertama yang perlu kita ketahui tentang pasar oligopoli ialah apa sih yang dimaksud pasar oligopoli itu sendiri? Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan yang menghasilkan seluruh atau sebagian besar total output di pasar. Tetapi ada kalanya terdapat dua perusahaan pada pasar, dan ini dinamakan dengan duopoli. Selanjutnya, ada 6 penyebab timbulnya pasar oligopoli ini. Yang pertama, adanya produsen yang beroperasi dengan skala besar sehingga hanya ada beberapa perusahaan saja. Dalam artian, pada pasar oligopoli, jumlah produsen tidak lebih sedikit dari pasar monopoli dan tidak lebih banyak dari pasar monopolistik maupun pasar persaingan sempurna. Pasar oligopoli bergerak dalam skala yang besar, contohnya adalah perusahaan mobil. Yang kedua, memiliki investasi besar untuk dapat masuk ke industri ini. Dalam artian karena pasar oligopoli ini merupakan berskala besar, jadi perusahaan yang ingin masuk ke dalam pasar ini harus membutuhkan modal yang besar. Yang ketiga, memiliki hubungan khusus dengan pelanggan. Dalam artian, memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan dapat mempermudah perusahaan untuk memasarkan produknya. Yang keempat, menguasai pasar dan dapat mengawasi pasar. Dalam artian, perusahaan yang ada pada pasar monopoli harus menekankan pada sisi kompetisi. Tidak hanya mampu untuk menentukan harga, tetapi perusahaan juga harus mampu untuk memprediksi perilaku pesaing. Yang kelima, ditunjuk oleh pemerintah dan adanya hak paten. Yang keenam, kompleksitas manajemen. Pada pasar oligopoli harus memiliki manajemen yang sangat baik, karena notabene pasar oligopoli ini memiliki manajemen yang kompleks. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari pasar oligopoli itu sendiri. Yang pertama, terdapat beberapa produsen. Yang kedua, produk homogen atau terdiferensiasi. Yang ketiga, sulit dimasuki perusahaan baru. Ini karena pasar oligopoli membutuhkan modal yang besar dan rata-rata barang pada pasar oligopoli ini sudah dikenal oleh masyarakat dan konsumen. Yang keempat, keputusan saling mempengaruhi. Dalam artian, keputusan yang dibuat dapat mempengaruhi baik produsen yang ada dalam pasar maupun yang ada di luar pasar. Yang kelima, harga tidak mudah berubah. Harga pada pasar oligopoli ini cenderung stabil. Yang keenam, terdapat pemimpin pasar. Yang ketujuh, kompetisi non-harga. Kompetisi ini dapat berupa kompetisi iklan dan kompetisi pelayanan. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari pasar oligopoli. Ada 2 jenis pada pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni. Pada pasar oligopoli ini, jenis barang yang dipasarkan merupakan barang homogen atau satu jenis. Contohnya adalah produk semen. Yang kedua, ada oligopoli diferensial. Pada pasar oligopoli ini, jenis barang yang dipasarkan merupakan barang yang dapat dibedakan. Contohnya adalah mobil dan sepeda motor. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Kelebihannya, yang pertama memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, perusahaan melakukan pengembangan produk. Yang ketiga, mengutamakan pelayanan. Dan yang terakhir, adanya inovasi. Adapun kekurangannya ialah 1. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Kedua, harga yang terlalu tinggi menyebabkan inflasi. Yang ketiga, terjadi perang harga dan sulit dimasuki pasar baru. Dan yang terakhir, terjadi kolusi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kurva pada pasar oligopoli. Kurva yang pertama ialah kurva demand produsen non-kolusif oligopoli. Dapat dilihat pada kurva D1 adalah kurva yang dihadapi pasar oligopoli. Jika ia menaikkan atau menurunkan harga, maka perusahaan lain tidak bereaksi. Tetapi pada kurva D2, jika perusahaan menaikkan atau menurunkan harga,
maka perusahaan lain ikut bereaksi dengan kenaikan atau pengurangan harga tersebut. Mula-mula harga P0 dan permintaannya Q0. Jika perusahaan tersebut menurunkan harga produknya, maka jumlah permintaan produk tersebut akan bertambah. Seandainya penurunan harga tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lain, maka penurunan harga dari P0 ke P1 menyebabkan permintaan yang dihadapinya akan bertambah sebanyak QA. Adapun pertambahan permintaan tersebut diakibatkan oleh yang pertama, kemungkinan pelanggan perusahaan lain yang tidak ikut menurunkan harga akan meninggalkan perusahaan langganannya karena mereka akan membeli barang dari perusahaan yang telah menurunkan harga tersebut. Yang kedua, adanya efek substitusi dan efek pendapatan dari konsumen tersebut. Tetapi, jika perusahaan lain ikut menurunkan harga atas penurunan harga yang dilakukan perusahaan pertama sebesar QB, maka kenaikan permintaan terhadap produk perusahaan tersebut ini hanya disebabkan efek substitusi dan efek pendapatan pelanggan. Sebaliknya, jika perusahaan tersebut menaikkan produknya menjadi P2, sedangkan perusahaan lain tidak ikut menaikkan harga, maka perusahaan tersebut akan kehilangan pelanggannya dan jumlah barang yang dapat dijual hanya sebesar QD. Tetapi ketika perusahaan lain ikut menaikkan harga, maka perusahaan yang pertama kali menaikkan harga itu tidak akan kehilangan pelanggannya. Oleh karena itu, dia dapat menjual produknya sebanyak QC. Selanjutnya yang kedua ada kurva penentuan profit maksimum non-kolusif oligopoli. Jika mula-mula biaya kos yang dihadapi perusahaan oligopoli adalah MC0, maka agar diperoleh keuntungan maksimal perusahaan, harga beroperasi pada tingkat output di mana MC0 sama dengan MR. Dalam kondisi yang demikian, jumlah output yang harus diproduksi sebanyak Q dan harga barangnya P. Jika terjadi sesuatu dalam hal produksi, seperti biaya produksi mengalami kesulitan atau biaya produksi mengalami kenaikan, maka biaya marginalnya berubah menjadi MC1 yang masih berada pada kurva MR yang diskontinu yaitu pada A1 dan A2. Dan juga keuntungan maksimumnya masih tetap dicapai oleh perusahaan tersebut pada tingkat harga P dan jumlah output Q. Kondisi yang sama juga akan terjadi bila terjadi penurunan biaya produksi dan biaya marginalnya berubah menjadi MC2. Jadi selama kurva MC memotong kurva MR yang diskontinu A1 dan A2, maka tingkat harga dan jumlah output yang diproduksi perusahaan oligopoli tersebut tidak akan mengalami perubahan. Dan dapat disimpulkan, dalam pasar oligopoli, di mana perusahaan yang ada di dalam pasar tidak melakukan kolusi di antara mereka, maka tingkat harga sulit mengalami perubahan. Selanjutnya adalah kurva model permintaan yang patah. Kurva MR sama dengan pada titik C, E, G, dan N. Dan kurva D sama dengan pada titik C, E, dan J. Lekukan di E menyebabkan diskontinu di F dan G. Oleh karena itu, menyebabkan kurva tersebut menjadi patah. Jadi, para produsen pada pasar oligopoli saling mempengaruhi tetapi tidak melakukan kolusi. Mereka melakukan kesepakatan. Intinya, produsen tidak akan menyesuaikan diri pada kenaikan harga, melainkan mereka hanya menyesuaikan diri pada penurunan harga saja. Jadi, kurva permintaan patah akibat hilang konsumen mengakibatkan kurva MR juga patah. Posisi keseimbangannya tidak didefinisikan oleh perpotongan kurva MR dan MC yang patah. Tetapi naiknya biaya produksi tetap mendorong produsen untuk menaikkan harga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi.